Ada Tuhan yang membukakan jalan-jalan di depan. Bahkan percayalah Dia akan menunjukkan kasih setia-Nya. Dalam kondisi apapun. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan percaya ini Tuhan lakukan dalam hidup. Come on. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya dengan iman kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tuhan yang menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yang percaya Tuhan mencukupkan, tepuk tangan bagi Dia. Malam ini sama-sama di hadapan Tuhan. Come on. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lagi sama-sama kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kami percaya kau setia. Kau mulia, Bapa, kau setia. Kami percaya kesetiaan. Mari boleh yang wanita saja katakan, Bapak kau setia. Kau setia. Yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari katakan yang pria. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam. Mari bersama-sama katakan, kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
tunjukkan. Kau tunjukkan setia Tuhan yang menyediakan buat kami yang kami perlukan. Kau dulu sekarang, yes. Dengan yakin kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan. Kaumu sekali lagi, dulu sekarang dan selalu. Amin. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Kau tunjukkan, sebab kami punya Tuhan yang setia, yang kaumu, sama-sama katakan Bapa. Bapa kau setia. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan, kau setia, kaumu lagi dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan, kau setia, kau sekali lagi dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang kita, kau setia, kaumu. Bapa kau setia, Bapa kau setia. Mari sekali lagi sama-sama katakan, kau setia, kaumu. Kau setia, kau muli, kau setia, Bapa kau setia. Yang percayalah kita setia. Kasih tepuk tangan panjang buat dia, katakan haleluya. Sungguh kami merupakan orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini. Karena kami memiliki Tuhan Allah yang hidup. Allah yang peduli akan keberadaan kami. Kasih-Mu terbukti tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Oleh sebab itu buat kami tidak ada alasan lagi buat kami takut, gentar, khawatir, kecewa. Karena kami punya Allah yang selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu hari ini kalau kami ada di tempat ini, kami datang, kami mau Tuhan kau berkati kami dengan kebenaran firman. Mari Tuhan curahkan kebenaran-Mu, Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau mengurapi kami. Supaya kami dimampukan mengerti firman-Mu, terlebih lagi kami dimampukan melakukan sebuah firman-Mu. Karena sesungguhnya ketika Tuhan dapati kami melakukan firman-Mu, itu menyenangkan hati-Mu melebihi dari pujian yang mampu kami berikan. Melebihi daripada harta benda yang mampu kami berikan. Oleh sebab itu kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Allah Roh Kudus tuntun kami untuk step by step kami mengerti akan kebenaran firman. Dan firman itu menjadi warna dan gaya hidup kami sehari-hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan.
Hari ini sesuai dengan tema kita bulan ini yang diberi Tuhan kepada gereja kita tentang bagaimana hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Dan biar kiranya kalau kita ini ngomong tentang kemenangan pasti ada perjuangan. Kalau ngomong tentang kemenangan, kemenangannya itu harus dari sudut pandang mata Kristus. Karena seringkali kita ini berkonsep menang, berkonsep berhasil. Kalau ketika kita bikin penawaran, lalu kita doakan dalam nama Yesus, lalu ketika masuk dan deal, oh yes, aku menang. Pernahkah Bapak Ibu masukkan penawaran 5 kali, 6 kali ditolak? Coba bayangkan, 5 kali loh, masukkan 6 kali ditolak, berarti artinya apa? Begitu ada penawaran lagi sudah mulai letoy. Wah, sesungguhnya kalau kita sampai bisa terus eksis dan bertahan, bukankah itu suatu kemenangan daripada Tuhan? Bukankah itu suatu kekuatan yang daripada Tuhan? Kenapa kita cuma ngomong Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan yang luar biasa, ketika kalau bikin sesuatu berhasil baru, God is good all the time. Tapi tidak pernah melihat bagaimana kita bertahan hari ini. Nah, untuk itu ada contoh firman Tuhan. Kita ini harus menjaga api semangat kita persis dengan kisah yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini. Bapak Ibu bisa nanti belajar keseluruhan. Di sini ini ceritanya itu tentang seorang yang luar biasa namanya Nabi Elia. Elia diceritakan bahwa dia merupakan salah satu dari sekian banyak nabi-nabi hebat yang ada di Israel. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu Musa, dan akhirnya Daud, dan lalu munculnya Elia ini. Elia di mata bangsa Israel bahkan sampai hari ini merupakan nabi yang luar biasa. Bahkan keluar biasaannya itu juga ditandai oleh dia merupakan salah satu dari sekian orang yang tidak mati. Tetapi langsung Mi'raj, begitu saudara. Mi'raj naik ke surga, surut, tidak tahu naik apa itu. Kalau sebelah sono katanya naik buruk. Sekarang buruk sudah tutup. Nah, jadi yang pasti naik kereta berapi. Dan saudara tahu kejadian ini, oh enggak ada gambarnya sini ya, sudah situ aja. Kejadian itu digambarkan suatu ketika bangsa Israel ini mengalami kekeringan. 3 tahun tidak pernah hujan. Dan akhirnya raja yang saat itu memimpin di Israel namanya Ahab. Dia ngomong ini mesti gara-gara Nabi Elia ini. Makanya sampai Tuhan murka. Lalu ketika Elia ketemu dengan Ahab. Lalu Ahab ngomong, sudahlah begini kita enggak usah baku ambil. Orang Manado bilang gitu. Buktikan sajalah. Tuhan siapa yang hidup? Tuhanmu yang kamu sebut Baal itukah? Atau Tuhanku yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang lomba bikin mezbah, kumpulin semua orang-orangmu itu loh. Ternyata dia punya 450 nabi Baal plus 400 nabi Asyera. Coba bayangkan, berapa totalnya saudara? Gitu kok minta berkat gede. 450 nabi Baal ditambah 400 nabi Asyera, berapa jumlahnya? Kaupek Pak gitu loh saudara ya. 850 kok minta berkat triliun-triliun miliar-miliar 850 enggak bisa ngitung. Coba bayangkan saudara. Dengan begitu dia lomba. Kita nyatakan sekarang Tuhan siapa yang hidup? Bikin mezbah, taruh persembahan, dilarang taruh api. Lalu Nabi Elia ini ngefur gitu. Lu dulu lah yang 850 ini duluan. Mungkin kamu juga punya Tuhanmu hidup. Teriak-teriak dulu, panggil dewa-dewamu itu. Lalu mereka mulai menari-menari, berdoa, berkeliling-keliling. Bahkan sampai tengah hari pun. Elia lihat, lu mana kok belum dijawab. Mulai dia ledek. Jangan-jangan Baalmu lagi jalan-jalan. Ayo jangan-jangan lagi tidur juga. Teriak yang lebih keras. Teriak yang lebih kenceng. Dan mereka akhirnya saudara bukan cuma teriak. Mereka sampai noreh-noreh badannya. Bahkan sampai teras beberapa kerasukan.
Tapi kenyataannya sampai mau menjelang petang tidak dijawab. Lalu Elia ganti maju ngomong begini. Sekarang waktuku ya, aku akan buktikan bahwa Tuhanku yang hidup. Bukan cuma jawab dengan api, tapi coba cari air. Lalu diambil air, siram itu dulu. Bayangkan tumpukan mesbah itu tadi yang ada domba kambingnya, lalu ada kayunya, disiram dengan air. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Total kalau saudara baca 12 kali saudara. Apa itu tidak bahasa Kuyup bin Klomo? Bayangkan saudara, betul-betul bahasa Kuyup. Tapi demikian luar biasanya Elia itu, dia berdoa, Tuhan nyatakan Allah siapa yang hidup. Dan seketika itu juga api menyambar dari langit. Dan saudara tahu dampak dari jawaban itu, Elia gagah perkasa langsung ngomong, tangkap 850 nabi palsu itu semuanya. Lalu bunuh, selesaikan. Hebat kan? Luar biasa. Seharusnya yang semangat membara ini luar biasa. Tapi gara-gara muncul satu orang tante namanya Isabel. Dengar cerita ini, dia langsung ngomong. Kasih tahu itu sama Elia. Nanti di waktu yang seperti hari ini, kalau aku ndak buat nyawanya seperti salah satu nabi itu, jangan panggil-panggil aku, istilahnya diancam begitu saudara. Dan saudara tahu, hanya gara-gara omongan nabi yang luar biasa ini bisa keder, lari, sembunyi. Hati-hati yuk dengan lidah bibir kita. Mungkin kita bukan tentara yang punya senjata. Bukan orang yang biasa pegang pedang, pedang celurit, pedang parang, pedang. Hati-hati dengan lidah bibir kita. Kok ya pas yang ngomong ini ladies gitu loh saudara. Tapi saya tidak diskriminasikan ladies. Semua punya mulut kok. Tapi hati-hati loh. Jaga lidah bibir kita. Karena kadang tanpa kita sadari. Mulut kita ini bisa membunuh orang itu melebihi daripada pedang yang disandang orang. Begitu suami pulang tidak berhasil dalam kerjaan. Enggak berhasil lagi ya. Sudah saat kita, aku tahu kok hasilnya. Coba bayangkan. Suami sudah keluar bekerja dengan demikian luar biasanya, pulang paling tidak disambut dengan sukacita. Tapi saudara sudah langsung justice. Apalagi kalau hamba Tuhan. Berapa lama jadi hamba Tuhan Pak, Bu? Sekian lama. Lu jemaatmu berapa? Masih segini ya. Maksudnya apa ini? Hati-hati dengan lidah bibir kita. Berapa banyak kadang kita tanpa sadari mendorong perceraian lu gara-gara pertanyaan. Nih punya adik. Kamu dikasih belanja, suamimu berapa? Ngapain tanya-tanya itu? Ngapain? Gara-gara iya dikasih gini. Loh apa cukup itu? Hari ini loh kamu tak kasih tahu, Lombok itu harganya sudah cepet jeng, lebih lo mahal lo. Belum lagi ini itu nih. Wah bisa kamu hidup. Bayangkan saudara, ngapain tanya itu? Hari ini berapa banyak lidah bibir kita sudah membunuh kanan kiri, muka belakang kita tanpa kita sadari. Seorang yang hebat seperti Elia bisa terbirit-birit hanya gara-gara lidah bibir seorang Isabel. Saudara dikasih nama Isabel pasti tidak mau. Tapi jujur kadang lidah bibir kita nyebelin. Tidak bikin kuat orang, tidak bikin semangat orang. Ngapain gereja bikin di pik itu, tidak kurang di tengah kota, tidak kurang banyak tempat, buang uang banyak. Saudara-saudara sudah tidak urun, sudah tidak keluar duit. Ngomong lagi, asal lagi. Itu belum keluar duit. Coba kalau sudah keluar duit gitu. Apalagi malah ikut-ikut ngatur saudara. Pak Fengki kalau boleh jangan hadap sana, hadap sini atau hadap sana. Bila perlu hadap ke atas Pak. Kan langsung menghadap surga Pak. Hei, hati-hati dengan lidah bibir kita.
Sudahkah kita bertanggung jawab dengan lidah bibir kita? Hari ini kita melihat seorang Isabel, seorang Elia mampu melawan 850 pun lari terbirit-birit. Saya berharap ada firman itu biar menjadi bagian dari hidup kita yang nulis begini. Tuhan, taruhlah penunggu di dalam lidah bibirku ini. Supaya setiap perkataan yang aku keluarkan menjadi berkat, menguatkan banyak orang, bahkan tidak sampai membuat orang patah semangat. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Elia itu harus patah semangat. Yang pertama dikatakan Tuhan itu pemulih yang lemah. Mungkin hari-hari ini kita juga lagi seperti Elia. Kerja sudah mati-matian, sudah banting tulang, keringat sudah hampir kering-kering, tapi pulang tidak dapat apa-apa. Ingat, Tuhan pemulih yang lemah. Hari ini 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 menjadi nasihat buat kita. Ketika Elia sembunyi di gunung itu, lalu Elia ini mulai bunuh diri, mulai sudah putus harap. Dia itu ngomong sama Tuhan, Tuhan cabut saja nyawaku. Aku ini sudah tidak ada gunanya lagi. Bayangkan aku sudah kerja mati-matian. Aku sudah ngelawan 850 nabi-nabi itu. Tetapi kenyataannya sampai hari ini ketika Isabel itu mengultimatum aku, tidak ada yang bantu aku ini. Sampai aku akhirnya lari terbirit-birit. Lalu dia putus asa. Dan ketika putus asa, Tuhan adalah pemulih bagi yang lemah. Sehingga akhirnya ketika Elia ini tertidur, dibangunkan oleh Tuhan. Elia, bangun, makanlah, minumlah. Mungkin hari ini buat kita, apalagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita kerjakan? Kayaknya aku ini sudah sendiri, aku ini gagal, ini tidak berhasil, itu tidak tembus apalagi. Saudara, Tuhan menyediakan firman-Nya yang luar biasa buat kita hari ini. Firman itulah yang menjawab kita. Firman itulah yang akan menguatkan kita. Firman itu akan terus menegakkan kita. Kadang kan pertanyaan gitu, Pak. Kadang saya tanya firman tidak jawab. Karena saya tanyanya begini, Tuhan, saya ini punya modal. Lalu modal ini lebih baik saya buka toko sepatu atau buat toko baju. Memang kalau seperti itu ya enggak ada firman Tuhan. Langsung jawab, curut. Toko baju atau toko sepatu ya enggak ada, saudara. Tapi paling tidak rambu-rambu di firman kan bisa keluar. Bahwa ketika kita buka toko baju, apakah toko baju itu memberkati orang sekitar kita? Ataukah juga membuat Tuhan dimuliakan? Atau jangan-jangan toko sepatunya yang saudara terima itu sepatu palsu semua. Dari luar negeri, merek-merek yang branded saudara terima, tetapi laris. Saudara sendiri pasti bisa tahu mana yang saudara pilih. Kalau sepatu pasti laris ini. Tapi ini barang gelap. Lah kalau baju, nah paling tidak dengan pakai firman, kita akan mendapat jawaban. Oleh sebab itu sesungguhnya tidak ada pertanyaan di dunia ini yang tidak ada jawabannya dalam firman Tuhan. Tapi seringkali kan kadang kita ini tanyanya itu kan gini, Tuhan pagi ini aku buka mata, harus ke kanan atau ke kiri? Ya karepmu kan begitu, saudara. Masa yang seperti itu, tapi esensi di dalamnya. Itu yang harus kita ngerti. Kita punya berkat, oke. Bagaimana dengan berkat kita? Bisakah kita bertanggungjawabkan berkat itu? Yang paling penting dengan semuanya itu, memuliakan Tuhan tidak apa yang kita lakukan itu. Mau saudara buka toko, mau saudara belajar saham, mau saudara mau cari memodali kanan kiri dan lain sebagainya. Asal itu semuanya memuliakan Tuhan, itu adalah kekuatan dan jawaban dari Tuhan untuk kita semua. Oleh sebab itu makan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau memang saudara tidak mendapat, saudara tidak mengerti, pakai para senior-senior yang ada, baik di gereja, baik di komsel, baik di lingkungan manapun, tanya. Supaya kita tidak salah di dalam memutuskan segalanya. Sehingga ketika pertanyaan itu kita dapat jawabannya, akhirnya kita ini damai gitu melakukan segala sesuatunya. Sehingga itulah saat rasa lelah dan tak berdaya, Tuhan menyediakan kekuatan dan pemulihan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Saudara, perjalanan hidup kita tidak hanya sampai tahun ini aja, kita nggak pernah tahu. Memang visi Tuhan jelas bahwa sebentar lagi
itu akan datangnya Tuhan. Return. Tapi yang namanya sebentar kan ya masing-masing. Beberapa orang ngomongnya begini, wah aku tahu Tuhan datang. Kapan? Nanti tak tunggu. Kalau Israel bangun bait Allah, wah itu Tuhan datang. Iya kalau nafasmu itu sempat lihat Israel bangun bait Allah. Kalau hari ini merupakan ibadahmu yang terakhir, mau ngomong apa? Saya tidak ngancem saudara, tapi yang mengintimidasi sedikitlah. Supaya saudara serius dengan firman Tuhan. Bahwa setiap saat Tuhan itu bisa datang secara pribadi buat kita. Sehingga ketika itu datang kapanpun kita tidak takut. Oleh sebab itu ingat perjalanan kita ini masih harus lanjut. Oleh sebab itu Matius pasal 11:28 ayat yang sudah sering kita dengar. Mari datang padaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kalau dititik di sini saudara itu hanya untuk petobat baru, enggak apa-apa. Tapi untuk saudara yang petobat kawakan begitu, ada kalimat lanjutnya di ayat 29, saudara baca sendiri. Karena itu adalah kewajiban. Disuruh datang, diberi kelegaan, tapi habis itu disuruh apa? Bingung toh saudara. Nah itu hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga artinya ketika ayat 28 saudara sampai di situ ya, saudara jadi kerdil. Saudara tidak akan pernah mengerti arti tanggung jawab. Taunya cuma mari kepadaku, oh ya Tuhan aku datang lalu dikasih jawab diberi keringanan. Ayat 29 merupakan bagian dari kelanjutan. Pikulah ku. Tapi ku itu harus Tuhan yang pasang, bukan saudara yang pasang sendiri. Berapa banyak kadang kita itu pasang ku sendiri. Sudah tahu gajinya 10 juta, utangnya 15 juta. Nanti kalau diintimidasi oleh debt collector katanya setan yang ganggu-ganggu. Mau curi damai sejahtera saudara. Padahal saudara sendiri yang danjian. Rakus. Oleh sebab itu hari ini siapapun kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan beri supaya itu bentuk tanggung jawab kita. Kita akan dilatih oleh Tuhan untuk cakap mengatasi semuanya. Karena Yesaya 40:29 juga menjadi bagian dari hidup kita. Bahwa Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayo hari ini siapapun juga. Firman sudah menjawab bahwa Tuhan pemulih yang lemah. Lalu next. Ini yang seringkali banyak orang-orang dan juga hamba Tuhan apalagi gereja salah di sini. Kenapa? Tuhan itu hadir di keheningan, bukan di kehebohan. Tapi jujur saudara kalau gereja itu makin heboh, sound system makin kenceng, wah musiknya jedam, wih soundnya salah sini, wah jujur itu makin mengundang kayak lampu terang kunang-kunang, laron mendekat semua. Padahal begitu mendekat mati loh kunang-kunang itu saudara. Laron itu kan akhirnya mati kena lampu-lampu yang seperti itu. Ingat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 itu diceritakan bahwa ketika itu setelah makan, setelah minum dan mendapat kekuatan disuruh keluar. Keluar kamu. Lalu ketika keluar dari gua itu angin besar, kilat guru guntur menyambar daru, tapi di situ Tuhan tidak ada. Tapi begitu angin sepoi-sepoi, Tuhan hadir dan berkata-kata kepada Elia. Tuhan seringkali berbicara lewat keheningan. Dengarkanlah suaranya dengan hati yang selama kita takut, selama hati kita bimbang, selama kita bingung, selama kita tidak mengerti, selamanya kita tidak akan pernah bisa peka mendengar suara Tuhan. Miliki jam-jam khusus, miliki waktu-waktu tertentu, miliki saat-saat teduh saudara. Bergumulah di dalam doamu kepada Tuhan dan nantikanlah jawaban. Berapa banyak kadang doa kita hanya sekedar laporan. Begitu datang Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tapi sebelum ini Tuhan tolong berkati ini, berkati itu, sembuhkan ini, sembuhkan itu, ini dan sebagainya. Semua saudara kemukakan lalu tiba-tiba Tuhan belum jawab saudara. Amin. Padahal namanya doa itu kan simpelnya DOA. D itu dialog, O itu orang, A itu Allah. Harusnya kalau dialog berarti ngomong. Di dalam peribadatan berapa banyak kita yang ngomong, tidak pernah dikasih kesempatan Tuhan ngomong. Saudara nyanyi muji Tuhan, siapa yang ngomong?
Saudara, siapa yang suruh dengar? Tuhan. Allah sumber kuatku, kata Tuhan. Seru nak, tahu aku ini sumbermu. Sekarang tenang, nyanyi lagi. God is good all the time. Yes, aku tahu nak, aku ini Allah yang baik. Saudara bayangkan, begitu sampai di waktu firman Tuhan mau ngomong, saudara ngantuk. Sudah diganggu ngantuk, diganggu gadget lagi. Hati-hati lu gadgetmu bisa konslet. Kalau Tuhan cemburu, disentil tiba-tiba trut. Ngeblank baru tahu rasa. Pak cari ayat. Iya ketika pendetanya ngomong ayat. Selebihnya cari status. Mau update, cari sesuatu. Sehingga ada banyak hal di dalam hal ini kita tidak pernah punya waktu untuk keheningan. Sampai akhirnya Tuhan ngomong di dalam kitab Mazmurnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahkan ketika murid-murid dengan wadah yang sedemikian rupanya. Ketika mereka tidak tenang, mereka tetap akan melihat Tuhan itu hantu. Karena hantu dan Tuhan itu cuma dibalik-balik katanya saja. Tuhan, 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 Tuhan. Gara-gara apa? Tidak tenang. Hari ini tenanglah. Tenang. Mungkin statement dari dokter didapati, wih ada CA terkandung dalam check up kita. Ini sel-selnya kanker ini sekian banyak. Lalu didelay kolesterolnya sekian, darah tingginya sekian, asam uratnya sekian. Saudara keder? Ya memang keder saudara. Tapi maksudnya dalam kedermu itu bertobatlah, paling tidak jaga makan. Nomor 1 ini, selain jaga hati, nomor 2 jaga body. Makanmu ini lo dijaga dulu. Baru tenang tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Jangan seperti orang kesana kemari kebingungan hanya gara-gara vonis dokter. Sehingga akhirnya kita hilang kekuatan kita. Suatu ketika ada nama Pak Sujono ngantar istrinya check up ke Singapura. Begitu di check up didapati istrinya aman semua. Karena aman waktunya ada, suaminya didorong oleh Bu Sujono. Pak, sekalianlah kamu check up Pak. Siapa tahu juga kan kalau tidak ada apa-apa ya tidak apa-apalah. Lalu suami ini check up. Sudah tahu Pak Sujono ini orang yang sehat walafiat, tenisnya itu seminggu 3 kali. Belum lagi golfnya seminggu 2 kali. Ditambah lagi kegiatan menghitung uangnya. Berkali-kali saudara. Karena bisnisnya kenceng kemana-mana. Naik first class. Masuk di hotel bintang 6, 5, 7. Ini tidak tahu berapa itu. Begitu check up. Hasilnya keluar. Bapak Sujono dipanggil. Ya, dibacakan. Ternyata Bapak ada lagi mengidap kanker stadium 4 di jantung. Tiba-tiba yang tidak sesek langsung sesek nafasnya saudara. Dengar itu loh. Langsung. Bahkan ketika dia pulang naik pesawat loh tidak mampu saudara. Harus pakai kursi roda. Mulai oleh sebab itu apa yang harus dilakukan sebentar Pak? Kita terus akan cek, akan saya kabari lagi. Bapak tunggu aja di Indonesia. Bayangkan sejak saat itu tidak usah diet, badannya susut. Hilang 10 kilo. Lalu mulai tidur tak nyenyak, makan tak nyenak, golf tidak bisa ngayun, apalagi tenis. Ngitung uang aja sudah males-males. Mulai kelihatan, dia menderita. Tapi hari yang kesekian kalinya ternyata Singapurnya telepon ngomong gini, Bapak namanya Sujono, iya. Nulisnya bagaimana? Nulisnya SOEJONO. Soejono. Salah Pak, yang saya sebut ini Sujono itu SUJONO. Berarti itu bukan punya Bapak kok, ternyata kami salah. Saya pikir Soejono, Bapak kan Soejono, ini Sujono. Ya saya Soejono dibaca Sujono. Gara-gara salah baca, menginterpretasi dia dan akhirnya dia lemes. Begitu tahu salah, Pak makan. Dan dia pulih. Artinya apa? Seringkali kadang kita heboh.
Kita lemes malah. Tapi lewat firman kita hari ini, tenang, jangan takut, percaya saja. Ada Tuhan yang menolong kita. Mungkin kita tidak punya dasar, tidak punya alasan untuk bisa tenang, untuk bisa berkata aku kuat. Tidak ada alasan, mungkin berkat dari mana. Pokoknya saudara, begitu firman ngomong tenang. Bahkan tidak ada dasar untuk kita berharap sekalipun. Asal kita ini punya Tuhan. Bukankah itu pengharapan yang teguh dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya dikatakan yang ketiga. Ingat, Tuhan itu pemberi tujuan yang baru. Sehingga begitu dia hadir dan disampaikan kepada Elia bahwa dia ini harus melakukan itu, dikatakan sekarang pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan sesampai di sana engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Lalu juga ada tugas urapi juga Yehu sebagai raja berikutnya di Israel. Bahkan urapi juga Elisa selaku penerus regenerasimu. Artinya bahwa saat kita kehilangan arah, ingat Tuhan itu belum titik dalam hidup kota. Kita ini masih koma loh, seringkali masih koma. Koma itu berarti masih bisa dilanjutkan. Tapi kenapa kita sering menitikkan diri kita sendiri? Lalu sudah Tuhan, aku menyerah saja, aku tidak mau Tuhan ini. Di tahun ini tidak mau diajak begini, tidak mau diijak gitu. Bayangkan saudara. Akhirnya Tuhan ngomong, kembali ke jalanmu. Hai para gembala, kembali ke jalanmu. Walaupun mungkin hari ini domba-dombamu jumlahnya mungkin bukan tambah bertambah, makin menyusut, tetap kembali ke jalanmu. Jangan mengukur kemenangan itu adalah jumlahmu. Yang penting tetap semangat. Para koordinator-koordinator yang ada, ladies, men, apalagi, yes, super kid, apalagi. Tetap kembali ke jalanmu, jangan pernah menyerah. Ini tahun yang baru, biar kira semangat kita tetap baru. Supaya kita ini tahu panggilan Tuhan atas hidup kita belum titik. Kapan kalau titik? Ya nanti kalau kita masuk 1x2 itu loh saudara. Yang namanya rumah masa depan itu baru betul-betul selesai. Jangan pernah menyelesaikan hidup kita selama Tuhan belum membuat titik akan kehidupan kita. Sehingga artinya kita tahu Yeremia pasal 29:11 itu juga menjadi bagian daripada hidup kita. Tuhan itu perencana yang luar biasa buat kita. Mungkin hari ini kita masih belum bisa melihat, mungkin hari ini belum kita bisa tembus sampai ke sana, mungkin kita ini belum bisa mengerti tentang semuanya itu, tapi percayalah Tuhan masih punya tujuan-tujuan yang baru dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, terus maju di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat Tuhan ini berperkara terus dengan kehidupan kita. Padahal sesungguhnya siapa saudara dan saya ini? Sampai Tuhan masih mempercayakan saudara dan saya ada di dalam bagian keluarga besar gereja BES ini. Siapa saudara dan saya? Tetapi biar kiranya ini terus kita mau lakukan, Tuhan ini aku. Utus terus aku dengan segala kemampuanku, keterbatah-batahanku, ketersandung-sandungan hidupku pun. Aku akan tetap terus menempel kepadamu karena aku tahu aku ini buatanmu. Dan aku ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hari ini kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, pertanyaannya, saudara ini buatan siapa? Saudara yang jawab. Kalau saudara klaim dirimu buatan Allah, harusnya kita melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik. Kenapa mulut kita ngomong yang jahat? Kenapa kita ngomongin teman kita? Kenapa kita mempergunjingkan problem keluarga orang lain? Kenapa kita ngukur-ngukur gereja-gereja kita yang ada? Bahkan beberapa cabang-cabang mulai diukur kanan kiri. Padahal sudah satu rumpun loh saudara. Katanya keluarga besar gereja BES. Melihat BES yang sana agak kurang semangat. Saudara lihat itu BES-nya itu banyak dosa semua yang di situ itu. Orangnya enggak serius semua, itu guyonan semua. Siapa yang suruh kita ngukur begitu? Kalau kita ini mengklaim diri buatan Allah, kita pasti melakukan pekerjaan yang baik. Dan kalau pekerjaan kita salah, ayo segera kembali. Karena sesungguhnya kita ini buatan Allah, tidak ada kans kita ini untuk melakukan hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang jelek, tidak ada. Hanya kadang-kadang kita ini kan agak lupa gitu loh kalau kita ini buatan Allah. Sehingga hari ini firman-Nya jelas.
Tuhan pemberi tujuan yang baru. Jangan pernah membuat titik dalam hidupmu. Lanjutkan, mau mungkin dunia menilai kamu, mungkin kanan kiri mengukur kamu, mungkin teman-teman di sebelah-sebelah mulai mencibir-cibir. Dia lagi, mana bisa tahun kemarin loh dia sudah gagal, tahun kemarin loh dia sudah tidak bisa, tahun kemarin. Itu kan tahun kemarin, tahun hari ini, ke depan kita pun tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan pemberi tujuan yang baru. Untuk itu yang keempat yang harus kita tahu, jangan melu saudara. Jangan melu, jangan pernah merasa sendiri. Karena Elia tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya di balik hidupnya, di belakang semua yang ada, Tuhan itu masih meninggalkan, bayangkan 7.000 orang di Israel yang semuanya tidak pernah menyembah. Artinya seringkali kan kadang kita ini merasa sendiri, aku ini sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Teman-teman tidak ada yang support, teman-teman tidak ada yang tolong, teman-teman cuma ngomongnya di rapat aja, oke bersama, oke maju bareng-bareng. Tapi kenyataannya mesti aku sendiri, mesti tidak ada teman lagi. Saudara, itu tandanya saudara ini kalau merasa begitu, saudara itu one man show loh. Dan harap tahu, orang seperti itu makanan empuk buat setan. Karena setan tuh lagi berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena dia cari orang-orang yang begini ini loh. Karena orang begini ini biasanya gampang putus asa. Begitu gampang putus asa, apa yang dikerjakan tidak dihargai menurut dia ya. Apa yang dilakukan tidak dihargai, apa yang sudah dia keluarkan tidak pernah dihargai. Mulai dia tarik diri. Karena merasa dia tidak berguna, merasa orang-orang tidak suka dengan dia, merasa dia ini harus sendiri-sendiri. Dan saudara tahu, saya lihat di National Geographic itu saudara, yang namanya singa, anggaplah itu setan kan, bukankah lawanmu iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Ketika mau menerkam yang namanya antelope lah, yang namanya kijang lah, yang namanya rusa, dia akan cari bukan gerombolan banyak-banyak, yang keluar sendiri. Yang keluar dari komunitasnya ini loh. Yang merasa sudah tidak dipakai, yang merasa sudah tidak laku, yang merasa sudah tidak diperlukan. Woi bertobat. Kita sasaran empuk buat setan. Berapa banyak teman-teman kita sekarang ini. Tadinya satu dengan kita. Tapi gara-gara izinkan dirinya merasa kecewa. Gara-gara izinkan fotoku kok enggak ada ya, kok Pak Tanto terus. Ya pastilah yang di sini Jakarta ya Pak Tanto lah. Masa saya tersinggung. Pak Tanto kapan pensiun? Biar foto saya yang dipasang. Buat Pak Tanto, yes. Naik Pak Sam. Sama salahnya itu Pak Tanto, sama salahnya. Pak Tanto give up, saya juga kepingin curi kemuliaannya Pak Tanto. Nggak boleh. Artinya bahwa ada banyak orang merasa sudah melakukan yang terbaik, yang hebat, yang luar biasa. Tapi tidak pernah mendapat penghargaan. Sehingga akhirnya ketika dia kecewa, dia tarik diri. Loh kok enggak hadir Komsel? Ya capek. Minggu depan ya minggu depan enggak hadir lagi. Kok enggak tugas? Waduh ya tadi malam tidurku terlambat, enggak bisa bangun pagi. Mulai itu tanda-tandanya sudah. Tanda-tandanya. Apalagi kalau kupingnya itu mulai tipis begitu. Kalau kuping tipis dikasih bumbu baikut. Enak saudara, itu kupingnya babi. Tapi kalau kuping kita baru orang lihat gini, kok dia bengmuka. Tipis kupingnya. Lalu mulai minggir. Tidak ada di komunitas. Tunggu waktunya. Oleh sebab itu kita ini jangan pernah merasa sendiri. Saat merasa sendiri, Tuhan selalu memiliki umat yang setia dan kita adalah bagian dari keluarga besar itu. Miliki rasa kita ini ada di dalamnya. Bukankah setiap kali doa itu ada didampaikan doa begini saudara. Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di atas muka bumi ini. Supaya gereja-gereja ini bersatu, rukun, tidak terpecah. Saudara tahu yang mendoakan itu siapa?
Hampir 40 sampai 50 lebih cabang gereja BES setiap minggu loh saudara. Bayangkan. Lalu kalau kita ini tidak bisa bersatu, bukan Tuhan yang tidak menjawab doa, bukan tidak ada orang yang mendoakan kita, tapi kita sendiri. Yang bahasa Perancisnya itu kakean gaya, kakean model, sampai gampang tersulut. Padahal pendoanya itu lebih. Anggap aja lah setiap cabang gitu 50 orang lalu mendoakan seperti buat semua gereja-gereja dan jemaat itu bersatu, rukun tidak terpecah. Dan itu setiap minggu loh didoakan seperti itu. Ditambah lagi kalau tengah-tengah minggu begini. Masa doa itu tidak mujarab? Padahal itu adalah doa yang juga diajarkan Yesus sendiri. Tapi kenapa saudara tidak bisa menyatu? Kenapa saudara keluar? Karena memang saudara melo, merasa sendiri, merasa hebat, merasa one man show, aku segalanya. Ingat, Tuhan itu membuat kita satu komunitas. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas. Kami ini kawan sekerja, kita semua ini loh kawan sekerja. Sekawan sekerja istilahnya pegawainya Allah semualah. Sudah jangan lagi cari muka ke kanan, cari muka ke kiri. Nanti kalau gembala senior yang datang, tiap kali gembala senior datang kok mesti dia yang jemput ya. Kenapa kok enggak aku yang jemput ya? Ya siapa tahu kalau kamu yang jemput, mungkin baru jemput kamu langsung keluar-keluar dari Sabang sampai Merauke. Wah, hari ini gembala senior, kalau enggak aku yang jemput, enggak ada, enggak bisa masuk kota. Siapa yang suruh saudara keluar-keluar begitu? Sehingga akhirnya kadang kepercayaan itu enggak pernah kita terima. Jujur. Oleh sebab itu jangan pernah merasa iri. Masing-masing kita sudah terima kemampuan, kapasitas seperti yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jangan pernah merebut posisi yang lain. Jangan merasa iri dengan posisi yang lain. Karena belum tentu kalau kita ditaruh di tempat itu kita jadi lebih baik. Siapapun kita sekarang bertobat supaya Tuhan ada di dalam hidup kita dan menguatkan kita semua. Amin. Seharusnya masih ada banyak poin saudara, tapi waktunya itu sudah ya tahu kok aku ini lagi ngegas ini saudara. Tapi saudara kasih ya sudah, mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan hari ini yang melawat kepada kami lewat kebenaran firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Seorang Elia yang luar biasa bisa jatuh hanya gara-gara mulut yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami tidak mau Tuhan menjadi yang seperti itu. Sehingga lewat firman yang kami dengar hari ini Tuhan mempersiapkan kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bagaimana kami harus mensikapi keberadaan ini. Supaya kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah seorang karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Bahkan orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong kami. Bahkan saling menguatkan di antara kami. Biar kiranya firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Dan bertumbuh akhirnya menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun. Dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja BES, gereja Blessing in Spirit yang juga berada di PIK 2 ini Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan PIK dan sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga.
pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah